Karena kita kira e-learning masif tuh baru 10 tahun, 20 tahun lagi. Tapi kita nggak pernah duga itu karena pandemi. Ya, begitu. Tapi banyak yang repot juga ya. Oh ya pasti. Infrastruktur, gedung kampus. Pasti. Perdita udah keren gitu. Ya. Ternyata sekarang kosong. Kosong. Ya waktu itu kan naik turun ya pandemi ya. Ya, ini konten mesti sangat menarik. Saya bertemu dengan sahabat lama waktu saya dulu masih profesi sebagai dosen. Gini-gini jadi dosen loh dulu. Kita bertemu di sebuah kampus Perbanas sebut aja. Dan luar biasa gitu. Dan orang ini menurut saya ini hobi sekolah. Sekolah ke hobi gitu. Jadi saya sebut namanya ya, Profesor Doktor, tiga dokternya. 3. Insinyur, Master. Master Eko Indrajit, masternya tuh ada MBA, ada MSc, MIT, MA, MCom. Yeah. Masya Allah. Kurang kerjaan. Kita runtut universitasnya, ITS ya. ITS, S1 ITS ya. Terus ke Harvard. Ya. Harvard ngambil apanya tuh? Harvard Master of Science. Master MSc. Dapat beasiswa Pertamina. Oke. Terus Leicester. Habis itu Leicester ya. Leicester ngambil apa? Leicester ambil MBA. Terus kemana lagi? Ambil Leicester, ambil S3 dulu di Filipina. Manila, University of City of Manila. Ya, punya pemerintah Manila itu. Zamannya Erik Estrada ya? Ya, Erik Estrada. Zamannya Erik Estrada itu. Kok Erik Estrada? Erik Estrada ya? Iya, betul. Terus? Habis dari Manila, balik lagi saya ke Maastricht. Belanda. Ke Maastricht, Belanda. Belanda itu ilmu pemerintahan. Oke. Ilmu pemerintahan, pulang. Terus ambil London School of Public Relations di Jakarta. Iya. Bukan yang di sana. Enggak, yang di sini biar bisa public speaking. Ya. Terus? Habis itu saya ngambil lagi Jadi lupa sendiri. Oh, di Swiss German University. Yang di Serpong. Di Serpong. Saya ngambil IT Security di situ. IT Security. Iya. Habis itu ngambil lagi di Polandia. Ambil di Polandia itu doktor untuk waktu itu ngomong revolusi industri 4.0 itu by research ya. Kemudian pulang kemarin baru saja selesai di teknologi pendidikan UNJ ya. Sekarang baru saja minggu lalu baru selesai saya seminar hasil di Universitas Pertahanan Unhan ya. Katanya mau dokter keempat nih? Yang keempat ya. Iya. Dan sekarang menjadi rektor? Sekarang rektor di Pradita University. Di mana sih Pradita? Ke Gading Serpong. Iya, Gading Serpong gitu. Kalau lewat situ kelihatan. Pas lah dengan segitu banyak jadi rektor ya? Jadi rektor. Tapi aktif juga di PGRI saya dengar? Saya salah satu ketua PGRI. Iya, di bawah ketua umum ada ketua. Baru saja diangkat. Sebelumnya saya ketua Smart Learning and Character Center namanya. Iya. Lengkap ya, backgroundnya pendidikan, IT, komputer. Saya ngajar dari SD. Percaya atau tidak? Ini mah hobi jadi. Iya, hobi ngajar. Waktu itu kan ayah saya di Pertamina, kita hidup di daerah terpencil, di Dumai Riau. Depan hutan. Ya kan, karena nggak ada apa-apa kan terpaksa bikin kegiatan. Di situlah habis pulang sekolah bingung ngapain. Ngajar, seneng itu banyak. Oh, di Dumai? Di Dumai 4 tahun sebelum pindah ke Pelaju. Kompleknya keren banget ya? Iya, dulu keren banget. Di depan ada bioskop ya? Bioskop ya ada bioskop betul. Depan rumah tuh persis hutan. Iya, di belakangnya hutan. Iya. Ada taksi juga kalau nggak salah di komplek itu ya? Belum ada zaman saya. Belum ada masih adanya biawa, siamang. Makin stand out dia. Baru pindah ke Pelaju 3 tahun. Makanya pacak bahasa Palembang. Budak pintu besi aku. Untung udah jadi preman. Jadi rektor sekarang. Kamu ini banyak jadi preman itu. Itu tahunian gitu. Dan beliau ini adalah suami dari Lisa Arianto ya, sahabat saya. Banyak yang nanya gimana saya dapetin ya. Iya, tuh gimana caranya? Rezeki anak soleh. Percaya dia. Gua pikir begitu dia nikah dengan Lisa lagi top-topnya loh. Lagi top-topnya gitu. Dulu koran satu-satunya artis dapat dosen. Dapat dosen gitu.
Kalau di Perbanas juga ada artis dapat dosen. Devi Cynthia Dewi, murid. Oh iya betul. Oh itu ngikutin itu ketularan berarti. Iya. Ketularan gitu. Ketularan. Saya kan dosen juga di Perbanas. Oke. Gitu. Sekarang udah berapa lama jadi rektor? Rektor ini 4 tahun lah mungkin. 4 tahun ya? 4 menuju 5. Menuju 5. Udah bener lah pokoknya. Udah nggak salah deh diangkat jadi rektor jaminan mutu lah gitu. Terima Dengan kasih. knowledge-nya ya dan kemudian pergaulannya luar biasa. Mudah-mudahan. Internasional, sering juga tampil di forum-forum internasional. Sering. Ya. Jadi saya juga ngajar di luar negeri juga di beberapa perusahaan. Dulu juga waktu saya pernah mengawasi internet Indonesia 10 tahun. 10 tahun. Jadi selama itu kita keliling-keliling. Nah, waktu dengan PGRI saya banyak sharing dengan guru-guru di luar negeri. Oh. Jadi saya ngajar di Rusia dengan guru-guru Rusia. Saint Petersburg saya dengar. Saint Petersburg ya. Saya mau ke sana nih. Wah mantap. Perlu bawain tas atau ada yang perlu bawain tas? Karena nggak kalau ada? masih ada uang-uang Rusia yang dulu kan nanti saya ngabisin itu. Siap. Jadi Aduh. istri saya itu ya, kita traveling tuh. Jadi uang tuh kalau luar bisa biasa. kita itu nggak di ini, jadi disimpan. Oh, bagus. Jadi kita kalau berangkat lagi masih ada. Gitu. Itu kayak ayah saya gitu dia, selalu Oh, dia gitu ya? simpen ya. Oke, udah jadi rektor habis itu kena COVID ya, Kena COVID, Ya. kena COVID. yang memaksa kita untuk distance learning, Memaksa untuk kreatif, untuk adapt dengan gue. to new normal. To new normal, ya. Tapi jadi ini bikin pusing sebenarnya. Lah kalau ada kata new normal mestinya malah happy. Nah, ini Karena yang enggak. baru-baru kan seneng ya. Iya. Punya sepeda baru. Istri baru. Dia mau mancing ke situ. Mau mancing. Iya, terus. Sebuah duluin aja, terus. Tapi saya lihatnya dari segi positif Mas Helmi. Ya, Masa depan datang lebih cepat dari waktunya. betul. Karena kita kira e-learning masif tuh baru 10 tahun, 20 tahun lagi. Tapi kita nggak pernah duga itu karena pandemi. Ya. Iya, begitu. Tapi banyak yang repot juga ya. Oh ya pasti. Infrastruktur, gedung Pasti, kampus, pasti. Perdita udah keren gitu. Ya. Ternyata sekarang kosong. Kosong. Ya waktu itu kan naik turun ya pandemi ya. Ya. Ya kalau lagi turun ya karyawan ada yang gantian di sana, apalagi yang karyawan marketing begitu ya. Oke. Ya tapi kan kita juga ada studio di sana untuk bikin bahan pembelajaran. Ya. Jadi ada harus gantian masuk membuat bahan pembelajaran untuk misalnya jurusan kuliner. Lah kuliner kan harus masak. Harus praktek. Harus praktek. Ya. Nah akhirnya kita punya dosen jadi kayak apa chef gitu kan, Jadi chef, bikin video, Ya. disebarin ke anak-anak biar tetap jalan. Tetap begitu. ada kegiatan. Ada kegiatan begitu. Karena harus inovatif kalau nggak kesian siswa. Dia nggak. Saya kebayang banyak sekali bangku-bangku kosong, gedung-gedung kosong ya. Oh ya pasti di mana-mana. Tapi itu sebenarnya bukan isu terbesar adalah itu tadi kaget, mindsetnya belum siap. Belum siap. Iya, mendadak daring. Tapi setelah lebih hampir 2 tahun ini udah mulai terbiasa. Sudah mulai terbiasa. Saya ya apa namanya ya apa ya mereka. Jadi awalnya itu kan pertengahan dulu 16 Maret mulainya. Makanya dikatakan mendadak daring. Iya, ada yang lagi UTS. Ada yang mau UTS. Jadi di tengah-tengah tidak ada persiapan. Jadi sebenarnya mendadak daring tuh. Kayak mendadak dangdut gitu kan udah Ini mendadak daring. struggling. Ya, habis itu mulai mereka belajar. Jadi apa waktu itu? Daring bikin pusing ya? Daring bikin pusing. Bikin pusing. Terus Udah, daring bikin pusing. Nah, terus mulai mereka coba adapt guru-guru itu. Ya. Coba adapt dengan situasi dan lain sebagainya. Siswa juga demikian. Mereka mulai adapt pelan-pelan. Ya ada boringnya, ada naik turun ya. Betul, Tetapi banyak yang belajar juga. Selama 1,5 tahun, saya hampir ngajar 200.000 guru. lebih banyak jadinya secara volume ya. Ya, karena ngajar dari rumah satu hari bisa 5-6 webinar kayak Bang Helmi ini. betul. Iya, jadi Dan ruangan dinding tidak membatasi. tidak membatasi. Bisa sekali ngajar 1.000 orang dong, Betul, iya. Nah, lama-lama sekarang mengerucut tinggal masalahnya ke beberapa pertanyaan aja yang mereka bingung. ya? Apa? Misalnya satu engagement. Engagement tidak ada. Gimana caranya engage gitu Iya. kan? Nah, di situ saya ajarkan caranya engagement. Kemudian kedua, gimana pendidikan karakter? Itu pertanyaan paling banyak ditanya banyak, ya karena nggak pernah pernah ketemu, bertemu, ya. betul. Ketiga, masalah infrastruktur. Ya. Ya kalau nggak bagus nggak mendukung harus ngapain. Nah, kerjaan saya memberikan semangat dan mencari jawaban itu lewat PGRI itu tadi. Lewat PGRI itu. Iya, tapi saya sangat kagum yang justru yang guru-guru yang aktif itu yang di daerah-daerah terpencil. Justru. Wah, webinar itu mereka yang paling banyak. Ada yang sampai nyari sinyal di atas genteng, di atas pohon kelapa. Tapi passionnya itu loh, passionnya itu. Nah, disitulah saya memompa semangat mereka. Dia bilang, Ya.
tenang aja, DNA guru itu, dari guru sejati itu katanya, dalam kondisi apapun pasti bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, tanpa syarat, tanpa syarat. Nah, justru yang kalau minta ini itu baru mau ngajar, ya itu DNA bukan DNA guru itu. Ya. Kadang-kadang gimana tahu, Bang Helmi, gimana cara saya memompa semangat mereka? Saya bilang gini, kan di chattingan nih kan semua kan di webinar nih. Saya tulis, ayo tolong di chatting berapa jumlah anak kakek Anda. Pada nulis kan 8, 9, ngitung lagi 11. Ya nama kakek kan anaknya banyak semua. Oke, sekarang saya bilang nih, kakek Anda anaknya 8, 9, 11, 7. Semuanya jadi orang sukses, which is ayah ibu kita. Betul ya? Padahal waktu itu zaman dikejar-kejar Belanda Jepang. Bisa bayar nggak? Zaman Belanda Jepang dia dikejar-kejar, anaknya banyak, sekolah katanya 10 km harus jalan segala gitu kan ya. Belum lagi buku cuma satu, rebutan satu keluarga, ya kan? Ditambah lagi makanan terbatas. Nggak ada internet, tapi semua jadi orang hebat, yaitu ayah ibu kita. Jadi kalau sekarang cuma anaknya 2 kena pandemi ngeluh, kesian deh katanya. Katanya gitu. Di situ mereka terpompa. Biar nggak ngeluh begitu ya. Situasi dulu tuh saat itu ngeluh. Wah, itu. Tapi di awal-awal nggak siap lah. Nggak siap, kaget Pak, kaget. Yang sedang anak-anak libur ya. Iya, libur gitu. terus. Tapi lama-lama saya lihat mereka hebat-hebat. Saya sangat, dan guru-guru Indonesia dalam beberapa kali pertemuan PGRI dengan ASEAN itu mendapat banyak pujian dari dunia. Dari segi apanya? Ketangguhan, semangat, passion, begitu istilahnya. Tahun lalu itu temanya, bukan temanya, di seluruh dunia mengatakan guru-guru tidak mau menyerah dengan pandemi. Itu yang dipompa mereka semua. Nah, jadi kita dengan segala keterbatasannya, passionnya tetap ada. Sampai saya ngajar guru hanya lewat WA ada juga, karena nggak ada infrastruktur. Tapi mereka semangat itu, semangat sekali gitu istilahnya. Ya, tidak menjadi penghalang ya. Tidak menjadi penghalang. Prof, kita balik ke dunia kampus, Prof. Kampus sekarang kalau animo orang mau kuliah masih banyak nggak? Kalau nggak? Ya bagaimana? Terpengaruh nggak dengan terpengaruh jelas banyak yang katanya turun itu karena lebih masalah ekonomi nggak mampu bayar karena kan banyak yang orang tuanya juga terkena dampak kena PHK ada yang minta keringanan begitu ada yang sakit kemudian dan lain sebagainya banyak terdampak. Ini juga termasuk adjustment yang harus dilakukan oleh universitas betul ya. Gimana supaya mereka tidak berhenti belajar kan intinya gitu, jangan sampai kita kehilangan generasi kan ya. Jadi itu yang harus kita. Jadi challenge besar juga nih. Sangat besar gitu, sangat besar. Tapi kan belajar itu kan tidak harus juga dari kampus aja kan. Nggak harus. Justru disitulah mereka mengetahui bahwa belajar itu dari mana saja. Saya rasa banyak anak-anak juga mahasiswa ya, yang selama ini belum pernah terekspos dengan internet sebanyak sekarang. Baru ngelihat juga kan, oh ternyata di internet juga banyak yang bisa saya temukan bahan pelajaran. Baik yang iya maupun yang enggak. Iya, yang iya maupun yang enggak. Ya kayak dulu kita kecil kan ada malaikat sama setan gitu. Tinggal bajakan mana. Iya, biar mereka berantem. Tapi kalau menurut Prof Eko kan orang yang sangat memahami pendidikan, pedagogik, segala macam. Apakah pendidikan formal itu tetap diperlukan untuk anak-anak? Oke. Saya kasih analogi ya. Apa bedanya masak sendiri sama ke restoran? Ya nggak bisa masak ke restoran ya, karena udah diatur semuanya, makanannya udah enak. Tapi yang hobi masak, lebih baik saya masak sendiri. Karena bisa. Pertanyaannya lebih banyak orang yang bisa masak atau enggak? Pendidikan formal itu mereka mendesain, supaya di ujungnya bisa jadi orang seperti itu. Tidak semua orang bisa belajar sendiri kan, Pak ya. Tidak semua orang bisa mendesain sendiri, makanya dia pergi sana. Tapi ada beberapa orang yang dia bisa mendesain untuk dirinya sendiri. Itulah yang mereka belajar lewat jalur non formal atau informal, begitu. Untuk faktor sukses mana yang lebih menentukan? Lebih baik memang harus memiliki jalur formal atau tidak perlu? Itu case by case saya lihat sih, Pak. Tapi kalau saya melihat dari jalur formal bukan apanya, kita belajar dewasa. Gita cinta dari SMA kan? Nah, pendewasaan itu ada di kampus biasanya. Ya kan? Kenapa? Karena ketika kita bersama community, kita ada orang nanya ya, apa sih bedanya makan sekolahan sama nggak makan sekolahan kan? Istilah kita bahasanya begitu. Kalau saya lihat sekolah itu berusaha menciptakan scholar.
Scholar itu adalah ya bahasa keren ilmuwan. Ya. Orang yang kalau ngomong itu teratur, berpikirnya runtut, disiplin, ada data, gitu kan ya. Ya. Terus kalau berdebat itu menggunakan bahasa yang baik, ya, tidak menyakiti orang dengan mudah, gitu kan. Kalau berdebat yang diperdebatkan adalah bahannya, bukan pribadinya. Itu dipelajari dalam suasana scholar yang ada di kampus itu. Jadi disitulah fungsi. Saya melihatnya seperti itu. Sekolah juga begitu. Walaupun untuk sukses belum tentu penentunya Belum, itu. belum. Makanya dulu dibilang That's another thing. it's another thing. Jadi kalau dulu kita bilang anaknya kok apa ada orang perilakunya tidak baik, kan kita bilang selalu sekolahnya di mana sih, kan gitu ya. Perilaku. Jadi sekolah lebih mengajarkan perilaku. Ya, karena dia di situ menjadi makhluk sosial kan. Kalau Berhadapan ilmu mah dengan dari mana aja dong ya. Ilmu dari Bisa mana dari baca aja. buku, hadir seminar, Belajar itu dari nonton mana YouTube. aja, Iya. belajar dari mana. Makanya ada istilah beda antara belajar dan pembelajaran. Pembelajaran itu didesain. Ya. Ya kalau belajar ya dari mana saja saya bisa belajar. Gak ada yang bisa ganggu saya belajar. Kan dulu ada satu buku Kiyosaki yang memang Ya, kontroversi. Kiyosaki, betul. Ya bukan Rich Dad Poor Dad aja, tapi Ya. yang lebih itu yang if you wanna get rich don't and be happy don't go to school. Ya. Kurang ajar banget. Iya. Gue dosen gue tersinggung tuh. Ada juga yang Ya. something that you don't learn at Harvard Business School ya sama juga. What you didn't teach. We didn't teach. What you didn't, itu McCormick. Ya, begitu. Ya, begitu. what you didn't teach at Harvard Business Iya, School. iya. Dia bilang malah lulusan Harvard malah nggak jadi semuanya orang-orang kaya semua zaman itu ya, zaman itu. Iya. Ya. Jadi apa? Dia ngasih contoh waktu itu Bill Gates drop out. Ya, betul. Tapi kan drop outnya Harvard, man. Nah, dalam hal itu saya lebih bagus dari Bill Gates. Saya nggak drop out. Dia drop out gitu kan. Cuman dia kaya, gue kagak gitu aja. Oke. Nah, ceritanya seperti itu. Jadi saya melihat itu. Ya, kita Teman saya belajar bilang sekolah. orang-orang yang sukses yang sekolah dengan nggak sekolah beda. Ya. Betul ya, Prof? Ya, betul. Contoh misalnya, yang susah nggak susah, jadi gini, kayak begini misalnya, kita bisa nanam pisang, betul? Ya. Nah, sekarang mau diekspor ke Jepang. Ya. Jepang minta panjangnya 25 cm persis. Oke. Kayak gimana caranya? Do you have the knowledge to do that? Nah, kalau di kampus bisa tuh di semua supaya Didesain. luarannya didesain supaya 25 cm. Begitu. Jadi sudah kita bisa. Main musik saya bisa, Mas. Tapi belum tentu bisa baca partitur kan. Iya. Nah, seperti hal semacam itu. Jadi biasanya kalau saya melihatnya sekarang harus kombinasi antara pendidikan formal, non formal, informal bareng. Dan sekarang converge. Udah Jadi converge. pendidikan saja pun tidak cukup, ya kan? Cukup semuanya harus jadi satu sekarang. Ya. Ya, Kalau di Dale Carnegie itu kadang-kadang dia bilang soft skill itu lebih menentukan daripada Ya. technical skill. Iya. Karena dari Daripada soft hard skill. karena dari soft skill itu dia bisa menyelesaikan yang lain. Kalau Prof. Ena Kaseli bilang masalah metakognitif. Di Pradita soft skill cukup diajarkan juga. Bukan hanya soft skill, di Pradita itu ada nilai insan Pradita namanya. Ya, nilai insan Pradita itu bagaimana? Karena kita gini, nomor satu itu kita lebih ke karakter Iya. baru knowledge. Betul? Kenapa? Knowledge bisa dibuat kalau kita pinter, kita rajin. betul. Tapi integritas itu susah. Tidak bisa. Integritas susah. Ya gitu. Jadi Jadi kita agak aneh-aneh tuh di dalam pelajarannya tuh. Jadi Oh, gitu ya? oh iya. Jadi misalnya untuk Pelajaran apa aja? Saatnya apa sih? ya Saatnya apa sih pelajaran? seanehnya. Iya. Oke. Dulu waktu kuliah magangnya kapan? Saya magangnya 3 tahun jadi asdos di STAN. Oke. Iya. Saya dari semester 1 semua anak udah magang. Filosofinya begitu. Enterprise University. Sejak semester 1 mereka sudah harus mengenal nanti jadi apa. Jadi jurusan sipil udah ngaduk semen. Semester 1 sudah pakai topi proyek. Oh. DKV sudah ke mall melihat ini logonya tepat apa tidak. Udah pameran. Dari semester 1. Biar dia punya passion terhadap karirnya. Karena itu penting, ya kan? Iya, karirnya jadi dia senang bahwa inilah karir saya nanti ke depan. Jadi bukan lulus dulu baru nyari, tapi the industry saya bawa ke dalam kampus. Gitu. Prof, sekarang itu jurusan yang paling diminatin apa sih? Sekarang, anak zaman sekarang beda ya. Iya. Kuliner the cafe. Gitu ya. Wah, kuliner itu, Pak. Anak-anak, bahkan apa? Ini ada yang aneh, Pak. Kenapa? Kuliner itu yang dari uang kuliahnya paling mahal di antara yang lain. Tapi iya? tidak ada yang minta beasiswa. Saya pikir yang lain biasa-biasa minta beasiswa, ini paling mahal nggak minta. Rupanya balik modalnya cepat. Karena bisa langsung Langsung dipraktekin. Iya, yang Sambil kedua kuliah udah bisa langsung nyari duit.
Yang kedua communication visual, DKV. Design communication visual. Dan ini saya mau cerita ada pengalaman gara-gara pandemi. Jadi ada apa namanya dosen dari Polandia. Dia pengen sekali pameran di Indonesia. Terus? Ya pandemi kan nggak ada kesempatan. Tapi dia bilang tidak harus saya, yang penting karya saya ada di sana. Ketemulah dosen kita. Ini aja dari 14 pertemuan, you isi 4 pertemuan. Tapi nanti soal ujiannya, anak-anak suruh bikin karyanya, Anda yang menilai. Nanti yang terbaik dipamerin sama karya Anda di Sumarekon Mall 2 minggu. Jadi Pak, pameran Pak. Jadi yang buka duta besar Polandia. Ya. Bayangin anak-anak semester baru awal-awal udah lihat karyanya di situ internasional, dan itu mungkin kalau ada jarak jauh itu tadi. Jadi sekarang ruang dan waktu tidak menjadi masalah gitu istilahnya. Tapi kalau menurut Prof Eko untuk ke depan ini kan udah disruption, dipercepat lagi oleh dengan COVID. Bisa apa jurusan-jurusan yang masa depan itu apa sih, Prof? Jurusan yang masa depan. Kan ditanya anak-anak maunya kebanyakan mau jadi YouTuber aja. Kepikir nggak dulu jadi YouTuber? Saya ditanya, Mas Helmi, profesi apa? Pengusaha. Iya sih, cuman saya nggak ngaku YouTuber. YouTuber. Ini YouTuber, animator, yang fun-fun saya lihat itu. Yang fun-fun. Humaniora itu paling kebanyakan sekarang. Humaniora? Ya, orang banyak ya yang sifatnya apa ya? Yang sifatnya you enjoy life begitu ya. Lebih kepada passion ya sekarang? Lebih kepada passion gitu. Karena apa? Semua sekolah tersedia. Zaman kita kan enggak. Ya kan? Udah dipelototin orang tua aja dulu. Saya kebanyakan main badminton udah diliatin dulu sama orang tua saya. Pernah mau masuk pelatnas SD itu nggak dikasih. Bulu tangkis ya? Nggak dikasih. Ketemu Susi Susanti. Iya, habis itu seni. Ayah saya dulu mana boleh, awas ya itu seni, apalagi kawin sama artis, ternyata kejadian juga. Kena tulang. Tapi sekarang semua passion, semua jurusan ada sama. Tersedia. Bahkan saya kalau datang ke sekolah-sekolah saya bilang pokoknya lakukan yang Anda sukai dan kuasai. Like what you do what you like. Itu aja. Mulai dari passion. Mulai ada semua sekarang. Mau jadi pemain olahraga, seni, ya, masak, apapun sekarang kesempatannya sama. Mau jadi engineer sama. Tapi kalau prediksi Prof Eko sebagai seorang pendidik, ngelihat Anda juga sangat IT, sama tech savvy gitu. Ke depan Anda suggest apa? Kalau ada orang datang tanpa ngecek passionnya, Prof Eko nganjurin apa? Lah kalau saya tanya lu suka apa? Anakmu suka apa? Iya, karena nggak pernah mau mendikte harus sini. We don't know what happened in 5 years, Pak. Fuka kan begitu ya. Jadi yang penting adalah kita bisa learn how to learn kan. Bagaimana belajar, caranya belajar. Jadi apapun situasinya dia senang begitu. Nah, makanya dalam bukunya ini kan dikatakan growth mindset yang penting. Saya takutnya apa? Jadinya fix mindset. So, nanti depan kamu harus ambil komputer gitu ya. Wah, semua pikirnya komputer. Begitu komputer gak dibutuhin, apa yang terjadi? Gone semua. Saya udah terlanjur belajar ini, sudah cinta sama ini, ya kan? Tapi kalau punya growth mindset itu agile. Apapun dia bisa. Langsung adapt langsung. Itu yang saya katakan. 4 anak saya beda semua, bingung saya. Biarin aja. Beda semua. Nggak pernah ngarang-ngarain? Nggak. Ibu juga nggak ngarang-ngarain? Ibu nggak. Kakek nenek yang ngarang. Kakek nenek. Satu ngomongnya aja pelan ya, jadi gak ngarang. Iya. Ternyata galak, enggak ya? Enggak. Saya sama dia kebalikan. Kenapa? Saya darah tinggi, dia darah rendah. Bertemu di tengah. Iya. Lucu. Gitu ceritanya. Jadi pantas tuh kalau ini dulu jadi dosen favorit selalu ya. Kenapa? Iya, pinter, ada humornya. Ya karena istrinya artis. Karena seneng ngajar aja dari kecil. Jadi saya passion enggak ya? Passion, is a passion. Jadi kakek saya, kakeknya Lisa kan yang ngarang Bintang Kecil. Iya. Yang Daljono itu bintang kecil. Ya. Kalau bapaknya jangan ngomong, lagunya mungkin 200 kali ya. 1000 ya. 1000. Kita udah kumpul. Saya kumpulin semua 1000. Mimpi sedih, angin malam, mawar berduri. Just name it lah. Ya, gitu. Saya nggak pernah ketemu tapi. Siapa? Saya nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Sama almarhum. Waktu kuliah sering ngamen lagu-lagu beliau. Aloysius Arianto, iya. sepupu dari Teti Kadi. Iya, betul. Ya.
Kalau sama tante Keteti sering ketemu, tapi sama almarhum tidak pernah ketemu. Mungkin karena saya dulu sering ngamen-ngamen lagunya beliau nggak bayar royalti, kena kutukan mungkin. Tanggung jawab mana? Itu tanggung jawab yang enak banget. Gempak dulu. Ini kamu dosen. Ternyata ini loh orangnya. Oke, Prof, kalau mungkin tips ya deh, Anda sebagai seorang ahli pendidikan gitu, untuk mencapai prestasi yang baik sebagai mahasiswa itu apa sih? Selama mahasiswa ya? Selama jadi mahasiswa. Ya, kalau saya sih nomor satu memang you have to have a passion to what you do ya. Ya. Dan passion itu biasanya keluar kalau ada role model. Saya pengen kayak ini, saya pengen kayak itu. Cita-citanya pengen jadi apa? Itu biasanya yang mendrive. Kalau nggak ada cita-cita, nggak ada yang ngedrive gitu kan, malah bingung sendiri gitu ya. Tapi kalau udah ada yang pengen ngedrive, pengen jadi apa, yang pengen seperti apa, itu mereka pasti enjoy itu. Sangat enjoy sekali gitu ya. Nggak capek. Nggak capek. Nggak merasa beban. Nggak merasa beban. Jadi seperti itu. Jadi makanya saya kuliah lagi itu sebenarnya karena saya senang aja, senang belajar aja. Saya kelewatan Anda. Ya emang. Saya doktor 1 aja belum, ini udah mau 4 lagi. Ya nanti saya kasih 2. Bagi-bagi. Kasih dihibahkan lah 1. Tapi ada yang nanya nih. Apa? Loh, kenapa sih sekolah terus? Tahu kenapa? Apa? Itu sebagai ungkapan rasa cinta saya pada istri saya. Maksudnya? Kalau reuni, semua pada cerita cucu kan? Dia bilang, oh kalau saya masih tidur sama mahasiswa. Itu aja. Karena status gue mahasiswa. Gitu jokesnya ceritanya. Itu joke penghibur diri aja. Kamuflase itu joke-nya. Tapi itu ada urutannya. Waktu saya jadi master IT, saya masuk Pricewaterhouse waktu itu. Begitu saya coba implement IT, software-nya udah bagus, semuanya udah bagus, kok nggak jalan-jalan? Oh, rupanya orang IT itu nggak bisa komunikasi ceritanya. Nggak bisa komunikasi sama user. Saya harus ngambil ilmu komunikasi, ceritanya gitu. Masih mana ya London School. Abis itu apa? Oh, ternyata IT tidak berdiri sendiri, dia harus memberikan value ke bisnis. Belajarlah saya bisnis. MBA lah. Yang terakhir kenapa saya belajar pendidikan? Karena e-learning tidak berkembang di Indonesia waktu itu. Karena orang yang latar belakang IT dengan yang latar belakang pendidikan itu bahasanya lain. Nggak ketemu ini. Karena saya orang IT, tahu bahasa IT, tapi saya bukan orang pendidikan. Saya memutuskan saya ke UNJ. Saya pengen belajar apa sih bahasanya yang membuat dua ini tidak bertemu. Nah, sekarang saya lebih banyak konsentrasi bikin e-learning itu. Baik dari TK sampai perguruan tinggi. Passionnya di situ. Di Pradita dipakai dong ya? Oh pasti dipakai, di Pradita dipakai. Saya tularkan. Prof, katakanlah COVID selesai deh, Prof. Prof. Apakah online learning itu tetap akan jalan? Akan menjadi blended. Blended. Apa istilahnya itu hybrid ya? Ada hybrid, ada blended. Ada blended. Apa bedanya? Bedanya? Ya. Main Lego nggak? Main? Lego itu kan bisa dibentuk rumah. Ya betul. Bisa habis itu dibentuk mobil. Betul. Dibentuk gedung. Betul. Ntar kalau sudah malam bubar dipindah-pindahin warna kuning sendiri, hijau sendiri, biru sendiri. Bisa kan? Iya. Ya, oke. Yang kedua main Play-Doh. Play-Doh ya. Ya, lilin. Iya. Kuning, biru, campur gitu kan? Main. Ya. Habis itu dipisahin bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu blended. Itu blended. Iya, yang Lego itu hybrid. Hybrid. Jadi kalau hybrid itu bisa dipisah-pisahkan. Jadi misalnya pertemuan di kampus kan 14 kali. Ya kan? Setiap pertemuan kan ada tujuannya. Ya. Kita pilih mode of delivery-nya paling efektif apa? Itu hybrid. Oke. Hari ini pakai Zoom. Pertemuan keduanya lagi study case. Nah, jadi the best delivery setiap kali sesi. Mana mode yang paling cocok untuk setiap kali sesi? Beda-beda. Beda, kan bisa dipisahin. Nah, kayak hybrid itu biasanya lagi di kelas gitu ngomong tiba-tiba, ayo pakai kuisis, pakai Kahoot, lihat internet, balik lagi ke papan tulis. Nah, itu hybrid. Itu blended sudah, jadi satu soalnya. Ya, loncat-loncat. Jadi blended itu biasanya ada ruang kelasnya dulu, baru plus IT. Jadi balik ke ruang kelas dulu, ditambah dengan online. Itu dulu teorinya. Mana yang lebih baik? Itu. Dua-duanya baik. Karena itu bukan tujuan, itu jalan. Dan di tempat Anda pakai dua-duanya? Pakai dua-duanya, hybrid dan blended ya. Tergantung mata kuliahnya apa,
tujuan pembelajarannya apa, gitu. Tapi offline itu tetap diperlukan ya, Prof? Ya pasti Pak. Karena apa ya, terutama untuk yang TK SD. Ya karena mereka kan K12 itu kan artinya didampingi selama 12 tahun itu. TK, SD, SMP itu kalau bisa masih ada pendampingan orang dewasa yang dilihat dari situ. Lama-lama makin mandiri kan. Kalau kan ada lagunya Arianto itu. Yang mana? Jadi kalau orang baru lahir itu buah hati. SD dikit permata hati. Begitu SMA udah makan hati. Pengennya jauh aja dari keluarga kan. Kalau udah tua hati-hati. Hati-hati. Ya. Wah, itu kita punya temuan, tolong ditambahin. Tolong tambahin. Hak cipta ya. Hati loh. Iya. Hati. Nah, itu ceritanya. Jadi kalau sebenarnya TK SD itu lebih banyak pendampingan dari. Jadi kalau blended di TK dan SD, harus ada yang menemani di rumah. Oke. Jangan ditinggal di depan gitu aja, jangan. Nah, jadi ilmu yang sekarang saya tularkan ke guru-guru itu cyber pedagogy. Cyber pedagogy. Pedagogi cyber. Ya. Bagaimana ngajar ketika tidak lewat online. Lewat online. Iya, itu butuh adjustment juga, Prof. Oh, butuh adjustment. Mau tahu contoh kesalahan klasik? Waktu kelas 1 SD, anak kelas 1 SD itu sedengannya ngapain sih? Anak kelas 1 SD itu kan sedengannya gerak. Iya, baris berbaris. Iya, ininya ototnya itu lapar, pengen lari, mau ngomong terus kan, karena mulutnya ini kayak pengen ngomong, pengen cepat jadi orang dewasa. Nah, guru-guru yang tidak siap pakai Zoom, di mute Zoom-nya, bayangin. Anak SD yang pengen ngomong ketemu temennya di mute biar nggak pusing, kata gurunya. Ya itu kan sudah mematikan mereka gitu. Padahal kan mereka pengen ngomong sama temennya, ayahku ketabrak motor. Yang sana nggak mau kalah kan, oh ayah saya juga malah 3 kali. Yang sana bilang aku 7 kali. Yang sana bilang oh yang nabrak ayahku, gitu kan. Tapi ketika gurunya bilang matiin semua, malah dia paksa di mute. Bayangin anak kelas 1 SD. Stres. Stres karena tidak punya cyber pedagogy itu. Dia hanya memindahkan kelas offline ke online sama persis. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya bilang sama dosen-dosen, dosen-dosen jangan GR. Saya kalau ngasih YouTube, kalau Mas Helmi lihat, itu selalu teriak-teriak. Ngomongnya teriak-teriak kayak sekarang ini. Antusias kan? Istri di rumah marah-marah tuh sama anak saya, selalu ditutupin. Papa selalu marah-marah, ribut ya. Saya ada alasan. Berisik. Alasannya apa tuh? Because I have to win the screen. Mahasiswa emangnya cuma buka satu screen. Ini screen dari gurunya, ini Gmail, ini Netflix, ini YouTube, ini WA. Kalau kita nggak win the screen, nggak belajar mereka. Gitu. Nah, hal-hal inilah yang setiap hari saya coba tularkan ke guru-guru, ke dosen-dosen ya. Nah, di kampus juga kita punya namanya Pradita Learning Circle. Ya kayak TED kecil-kecilan lah. Tapi untuk guru-guru. Yang ngisi pun guru-guru. Yang ngisi kadang-kadang guru, saya sharing dan praktisi yang lain, supaya guru-guru kita bisa naik ininya, levelnya begitu. Ya begitulah. Jadi ya kan supaya generation gapnya tinggi ya antara guru sama siswanya ya. Gimana caranya mereka bisa kena itu. Kapan-kapan gue main kampus lama juga nih. Oh boleh dong. Kuliah dong, ngasih kuliah gimana? Oh iya, kuliah tamu betul ya. Kuliah tamu dong. Iya betul. Saya bisa ngomong apa aja. Bah luar biasa. Ini kamu di Sumarekon ya? Sumarekon. Serpong, Gading Serpong. Berapa mahasiswa, Prof? Sudah melewati angka psikologis sekarang, 1000-an. 1000 udah lebih. Oh gitu. Sudah berapa tahun? Baru 5 tahun, 4-5 tahun kok. Baru, we are a new kid on the blocks, Pak. Kita new kids on the blocks, tapi gaulnya sama orang dewasa gitu. Karena profnya terlanjur dewasa. Rektornya terlanjur dewasa. Baru saat Indonesia itu mengeluarkan satu MOOC, Massive Open Online Course, kayak MIT, Harvard, Oke. Itu dipimpin oleh Dikti sama Universitas Terbuka. Dan pionirnya 12 kampus. Termasuk Pradita, iya. Ini milik Sumarekon? Apa ya? Pradita ini milik Sumarekon. Sumarekon kan punya dari TK ya. TK, SD, SMP. Nah sekarang merasa perlu memberikan sumbangsi untuk bangsa sampai. Ini bagian dari CSR lah ya. Membantu Indonesia dalam. Konteksnya adalah kan Sumarekon udah lebih dari 40 tahun. Ya. Semua repository knowledge-nya itu jadiin kurikulum Pradita. Supaya yang bisa membangun peradaban sebanyak mungkin orang.
Dan Summarecon tidak membangun township aja kan ya, tidak, tapi membangun peradaban dalam arti yang sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu itu dibuka semua, ilmu-ilmu yang dipelajari. Jadi dosen-dosen kami itu harus punya tandem dari sana. Ada praktisinya? Harus ada. Setiap kali MOU sama perusahaan, itu dirutnya wajib ngasih kuliah tamu. Gitu ya? Jadi kita harus MOU biar bisa ngasih kuliah tamu. Boleh. Ya, karena biar mereka juga melihat ilmunya tuh waduh asik ya gitu ya. Jadi passion bukan yang sembarang. Jadi semester 1 2 tuh harus ketemu dirut dan lain sebagainya biar mereka tahu bahwa the world is so ini ya, engaging, interesting begitu lah. Ya, mahasiswa tuh kalau dapat yang ngomong praktisi itu yang nggak ada di buku senang banget. Iya betul, sangat senang. Jadi buku ada di internet bisa baca sendiri lah, Prof. Bagaimana? Kalau di internet bisa baca sendiri lah. Itu salah satu lagi cyber pedagogi yang saya selalu tanya. Saya selalu tanya dosen, teman-teman, berapa persen materi yang mau Anda kasih yang tidak ada di internet? Pak, ada semua Pak. Ya berarti jangan dikasih lagi. Ya kan? Pakailah flip classroom namanya, kelas terbalik. Dulu kan kita belajar di sekolah, PR di rumah. Betul. Sekarang terbalik. Belajar dulu di rumah, pas datang ke sekolah kita diskusi. Lah udah ada semua kok di internet. Tinggal diskusi aja. Tinggal diskusi, memperdalam itu semua. Dan ada lagi yang kedua, kenapa? Banyak anak-anak bilang yang di internet lebih menarik daripada dosen-dosen. Betul kan? Apalagi yang komunikasi nggak bagus ya. Tapi saya hibur, dosen saya bilang bahwa sekarang kita naik kelas. Kita bukan pengajar lagi, kita bukan lagi coach, kita bukan lagi fasilitator, tapi kita adalah arsitek proses pembelajaran. Kok bisa arsitek, Prof? Arsitek rumah itu kan dia nggak ikut maku-maku. Dia nggak ikut ngaduk semen. Nggak ikut ngecat. Dia nggak ikut ngecat, tapi kok rumahnya bisa sesuai dengan gambar. Apa bedanya dengan pendidikan? Tujuan itu adalah tujuan pembelajaran. Ya kan? Tinggal bikin strateginya aja. Kapan lihat apa, kapan ketemu siapa, kapan ngapain. Kalau itu semua dilalui, diliatin oleh dosennya, jadi di ujungnya itu. Karena semuanya sumber daya udah ada semua. Jadi Anda adalah arsitek, saya bilang begitu. Nah, itu yang harus dirubah kepalanya. Saya suka bercanda apa? Kalau Anda memberikan sesuatu yang ada di internet dikasih lagi di kelas, itu namanya penipuan publik, saya bilang. Lah iya kan? Udah suruh bayar sesuatu yang di internet gratis, bener nggak? Nah, jadi terbalik, flip classroom. Di kelas adalah belajar. Kalau ini yang Prof terapkan sekarang. Ya. Terus kalau ke kelas di tempat saya di Pradita, yang namanya papan tulis itu 360. Kenapa 360? Ya biar semua siswa tuh nyebar, nulis sendiri-sendiri, student center kan. Soalnya kalau cuma di depan semua kan pasti klasikal ini ke depan ya kan. Semua harus bisa dipakai. Oh gitu, didesain. Kelas desain gitu. Iya. Jadi mereka bikin kelompok dan kursi-kursinya saya bikin pakai roda semua. Biar bisa gerak-gerak dipindahin. Ya kalau enggak kan nggak akan diangkat. Hari ini 3 kelompok, hari ini 2 kelompok, besok 5 kelompok, tinggal digeser-geser aja, ngadep ke papan masing-masing, tulis sendiri-sendiri. Jadi student yang aktif. Itulah yang kita kehilangan selama pandemi. Iya kan? Karena biasanya kan kelihatan suasana scholarnya itu ya, pada nulis di 360. Interest ini dapat dari mana nih, Prof? Ya? Dapat dari mana? Anda dapat inspirasi dari mana? Ya, lihat dari mana? Keliling lah dulu waktu saya lihat-lihat itu, saya mengamati bagaimana. Sebenarnya awalnya begini. Gimana caranya guru-guru kita itu tidak belajarnya selalu ngadep ke depan. Ternyata satu kuncinya, kenapa? Karena ada papan tulis di depan. Coba sekarang papan tulisnya dicopot, terus kelasnya dibikin lingkaran, dipaku itu kursinya, terus bilang sama mereka, cuman ada ini kelasnya, silahkan sesuaikan gaya ngajarnya lebih cepat. Gitu. Daripada kita berbusa-busa, gayanya diganti dong. Gak bisa Pak. Kenapa harus dipaku? Kalau nggak dipaku disuruh ngadep ke depan lagi. Jadi ternyata design of the class bisa mengubah orang caranya belajar, mengubah perilaku belajar ya. Tahu nggak dulu desain dari mana? Sekarang udah nggak ada lagi, udah dihapus. Kalau Pak Mas Helmi masih lihat, itu loh yang di FX itu loh, sebelah itu ya. Dulu ada ruangan bulat-bulat apa namanya? FX ya. Ruangan kan? Ada yang bulat, ada yang cuma berhadapan berdua, ada 4. Nah, itu kayak co-working space. Iya, kayak co-working space waktu itu kan. Nah, desain kelas mengubah cara guru mengajar. Soalnya kalau dikasih himbauan, udah nggak zaman. Jadi kayak di kelas di kampus, ya di kampus. Susah merubah kebiasaan, susah lah. Jadi dia bilang, mau ngajar nggak? Kalau mau ngajar, yang ada kelasnya kayak gini ya. Terpaksa dia menyesuaikan diri.
dengan kondisi kelas itu. Nah, itu akal-akalan saya biar kelihatan. Dan siswa juga tahu bahwa di sini Anda tidak mendengarkan, tapi you have to be active. Terus setiap kali mata kuliah sekarang harus menciptakan artefak. Apapun artefaknya. Kalau arsitek kan biasanya bikin. Kalau yang lain harus bikin, orang IT bikin program kecil. Yang lain bikin apa? Harus. Kan Pak Mas Nadiem bilang, kita mau masuk ke taxonomy belum yang paling atas, berkreasi. Masa anak SD bisa nyiptain macam-macam, kita di kuliah nggak bisa nyiptain apa-apa. Anak-anak SD main di lapangan kan waktu dulu kecil, jadi panah-panahan, jadi tembak-tembakan, ya kan? Masa sekarang nggak bisa di kampus dengan laboratorium yang segitu besar, bikin apapun lah. Oh, kita punya lab? Apa? Punya lab. Wah, ini satu lagi konsep baru nih, cuman kita yang bisa, Apa? Promosi nih ya? Nggak begitu kelihatan kan promosi? Iya, nggak apa-apa juga. Masih tahu orang kok, ya kan? Saya menggunakan konsep yang namanya Enterprise University. Apa itu? Enterprise University adalah seluruh Summarecon adalah lab hidup. Yang bisa dimanfaatkan? Dia bisa dimanfaatkan. Mau yang di Bekasi, mau di Gading Serpong, Kelapa Gading, itu adalah lab hidup. Ketemu di kampus untuk diskurs, untuk ngomong, untuk diskusi. Tapi lab Anda itu adalah semuanya itu. Karena banyak orang berpikir semua ilmu adanya di kampus. Padahal di kampus cuma 5%. 95% somewhere out there. Out where the dream come true itu kan. Dari sebelum Covid udah begitu. Sudah kita buat memang desainnya itu. Gitu. Makanya ketika ini kita sudah biasa. Beda banget artinya kampus yang ada pimpin. Jadi dari dulu saya mau menerima rektor asal itu konsepnya. Kalau enggak saya boring, saya bilang. Saya punya Enterprise University. Satu, syaratnya semua knowledge dari Summarecon jadi kurikulum. Kedua, dosen-dosen harus punya tandem praktisi. Ketiga, semua wilayah Summarecon harus menjadi lab hidup bagi anak-anak. Keempat, anak-anak sudah mengenal industri semenjak semester 1. Dan yang kelima, harus menciptakan artefak sedini mungkin. Jadi saya tidak pengen lulusan saya fresh graduate, mohon maaf. I don't like kata fresh, tapi professional graduate, pengennya gitu. Ayo saya tanya, dulu waktu kita lulus S1 suruh bikin CV, bingung kan isinya kan? Apaan nih, sampai saking bingungnya TK ditulis. Tapi sekarang karena banyak dia ciptakan di dalam itu, keluar CV udah jadi. Saya sudah bikin itu juga yang dilakukan oleh kampus saya, makanya ya bukan mengagungkan kampus saya. Saya lulus dari STAN karena kita di antara di 3 dan 4 kita harus kerja minimal 2 tahun. Jadi kita begitu akuntan itu udah jadi, bos. Guru terbaik saya dari STAN kok, profesor juga, dia ngajarin saya itu selalu. Siapa? Guru di UNJ. Siapa? Namanya Profesor Atwi Suparman. Wah, itu salah satu tokoh dalam membuat kita menghasilkan sesuatu setelah kuliah selalu. Nah itu. Jadi sekarang anak-anak tuh percaya dirinya naik, ya, dia sudah berkarya sedini mungkin gitu ya. Jadi bukan kita nunggu lulus baru ke industri, we bring the industry inside. Ya, dulu kan ada a paper di Harvard Business Review, bringing the Silicon Valley inside. Iya, jadi dibalik. Ini konsep yang kita lakukan. Ya, Enterprise University itu konsep yang kami kembangkan bersama, gitu. Dan sebagai buktinya, 2 minggu sekali, yang dari Enterprise, pemilik Summarecon segala, duduk sama kita bareng mendesain selama 5 tahun. Setiap hari kita perhatikan. Pak Herman, Pak Adri, direktur utama, semua duduk kita bareng, melihat apa yang kita kurang, apa yang sulit, apa yang tidak. Selalu kita coba melakukannya. Harus ke Serpong, Pak. Harus, bro. Waktu SMS dibuka itu launching, saya yang pegang, Pak. Oh ya? Iya, Summarecon Mall Serpong. Anda sukses, sedap. Alhamdulillah. Nomor sepatu? 42, tapi 41,5 bisa. Itu sama kalau gitu. Saya dulu ditantang oleh Summarecon untuk membuat satu keramaian dan saya membuat pemecahan rekor dunia. Oh, great. Quiz 24 jam, 24 hour quiz. Oh ya di sana. Wow. Di SMS ya. Di tengah atrium itu. Iya. 24 jam pesertanya saya ikat di podiumnya masing-masing. Oh iya? Ya 24 jam. Wow. Hostnya 18. Iya, 18. Luar biasa. Itu yang kita kehilangan di tengah itu. Yang dulu kan musik-musiknya selalu ada tuh. Ada Beatles, Queen, Rolling Stone. Sekarang nggak bisa dengerin lagi tuh karena pandemi. Kangen saya sama itu. Doakan cepat selesai. Jadi pesan saya selalu satu apa? We have to prepare for the worst, but pray for the best.
supaya tepat selesai, tapi tetap harus berjaga-jaga kalau kondisinya tidak baik. Kita harus mempersiapkan jangan sampai anak-anak kita tidak belajar, tinggal gitu. Nggak buka S3 ya, gue di Pradita aja. Belum usia gampang gitu. Sedang coba, syaratnya itu S2-nya harus bagus dulu. Kami baru punya S2 untuk IT. Untuk IT. Nanti kalau S2-nya udah dapet B, tolong didoakan Mas Helmi, saya buka S3. S3, gue daftar situ deh. Iya, masa kalah sama Samsung S12, S13 sudah lu. Ya, 12. Ini kita S2 aja udah dingin banget, Bos. Siap, mantap. Iya. Kalau ada S3 itu gampang, rektornya teman gitu. Iya, betul. Gitu, tinggal telepon gitu kan? Tinggal telepon aja. Iya. Gitu, Bro. Pendaftaran kapan pendaftaran? Pendaftaran untuk tahun depan kita mulai dari sekarang. Oh, jadi udah untuk the pendaftaran. next year ya, for the next year ya. Juli sekarang nih sampai Agustus. Cuman sekali setahun ya? Pendaftaran kita sepanjang tahun. Sepanjang Juli tahun? sampai Agustus. Iya, sekarang kan zaman IT. Dulu kan sekali setahun tuh karena belum ada IT kan. Iya. Udah ada IT Jadi sih. bisa masuk kapanpun kan? Kapanpun masuk. Daftarnya kapanpun, bukan masuk kayak kapannya tiba-tiba nongol pusing dosennya. Siapa nih? Daftarnya kapanpun, daftarnya kapanpun. Gitu. Tapi kalau kita di luar kan ada masuk fall, masuk di summer, masuk. Oh iya, kalau di luar seperti itu. Ini Bahkan, kita enggak? Kita yang ngikutin semester. Semester. Ngikutin semester ya, ngikutin semester. Nanti kalau udah nggak PPKM, sekali-kali makan di restoran kita. Di dalam ada restoran. Jadi anak-anak yang masak itu langsung langsung Ada jurusan menghidangkan. apa aja, Pak? Jurusannya semua yang Sumarekon jago. Apa? Properti ada? Properti, planologi, Planologi ada? manajemen retail, Oke. ya kan, sipil arsitek jelas, Oke. ya kan, IT, DKV, kemudian kulineri gitu Kulineri. ya, iya kulineri, jadi lengkap, hospitality, Hospitality. iya, hospitality, banyak kita. Hmm. Jadi yang benar-benar, jadi kita bukan ngarahin prodi yang lagi rame atau lagi itu enggak, tapi yang Fokus. core-nya. Jangan-jangan tamat kerja di situ-situ aja ya? Kenapa? Ditampung di grup aja. Sebelum di grup aja banyak udah rebutan. Jadi ya itulah. Jadi kalau lihat itu anak-anak ngeladenin makanan itu, seminggu makanan Prancis, minggu depan lagi makanan yang lain. Itu hospitality. Hospitality. Makanya rektornya gemuk karena suruh jadi tester terus. Gitu. Mau lagi. Iya. Tapi kita lagi bikin directory masakan kuliner Nusantara. Untuk diperkenalkan keluar. Harus kita bikin khusus gimana cita-cita kita supaya kayak makanan Thai gitu di luar negeri dikenal Thai, Chinese food, gimana makanan Nusantara itu bisa punya kelas gitu di luar. Komunikasi ada ya? Komunikasi baru mau dibikin. Kenapa? Karena sekarang kan lagi moratorium Mas Helmi. Jadi kita ada moratorium sampai 2001 untuk jurusan sosial. Oh, ya. Ada begitu. Alasannya apa ya? Dulu zaman dulu terlalu banyak jurusan sosial yang tidak bekerja katanya. Jadi jurusan-jurusan komunikasi kan banyak sekali diminatin. Benar, tapi karena dipukul rata jadinya, makanya dulu Pradita tuh institut sebelumnya. Nah, sekarang kita mengambil alih satu kampus sehingga punya sosialnya, karena nggak bisa buka sosial. Kita punya dua nih yang kita pengen banget, satu komunikasi, satu lagi hukum. Kenapa? Karena pertama kali pengen bikin kota itu pembebasan tanah dulu. Ilmu yang kita butuhkan hukum ya kan. Nah, setelah itu nanti baru komunikasi. Itu kita udah siap ingin mendirikan itu begitu nanti moratorium dibuka. Pasti komunikasi. Dan saya dengar minatnya banyak banget. Banyak sekali. Dan ketua program studinya sudah ada. Siapa? Saya lagi ngomong sama dia. Siap. Tergantung. Ya. Tergantung gitu-gitu kan kalau sih. Iya, kamu langsung gitu. Langsung sekolahin S3 loh. S3-nya gratis. Kapan lagi saya bisa cerita kan? Eko Indrajit memberikan beasiswa ke Helmi Yahya, itu kan nggak pernah bro, itu bisa lumayan gitu. Saya waktu sekolah nggak pernah bayar Pak. Iya makanya. Anak stan. Curang. Gitu. Kalau daftar kemana? Ke Pradita ACID. Jadi www.pradita.ac.id ya. Akademik Indonesia. Wow. Pradita itu artinya smart. Dari bahasa Sanskerta. Ya, Pradita itu smart gitu. Dan rektornya emang smart banget lah. Terima kasih. Sepatu kedua dibeli. Nah, kalau gitu naikin dikit 43 kalau. Nanti main ke sana lah. Siapapun boleh. Kita terbuka kok. Ya. Terbuka. Kadang-kadang rindu juga kampus ya. Oh rindu, saya sangat rindu. Saya ketemu mahasiswa itu ya rindu ya. Karena kita kayak teman kan ya. Kayak teman. Ya mudah-mudahan semua ini cepat berlalu. Amin. Iya. Karena saya pun menjadi begini karena dasarnya ngajar. Iya, betul. Ya. Tahu lah, jadi asdos dulu ngajar di. Saya dulu ngajar Perbanas, ngajar di STAN.
ngajar di beberapa perguruan tinggi yang Luar lain. biasa. Ya. Kalau enggak kan nggak ketemu kita. soulmate juga. Ya. Iya, Soulmate-nya juga ketemu situ juga. Ketemu soulmate itu sudah dari atas. Kadang gitu. Kadang-kadang ya begitulah. Ngomong apa sih terakhir? Mulai nggak jelas. Kalau diterusin bukan kebuka rahasia masa lalu ya. Oke, Prof. Eko Indrajit, Gitu, terima senang kasih, sekali sukses. menerima Anda. Ya. Saya senang kita membahas tentang konsep pendidikan modern gitu Iya. yang betul-betul didesain untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Ya, dan memanfaatkan semua kemajuan teknologi. Ya. Jadi hasil dari Anda terlalu hobi sekolah itu Ya. sekarang dipakai semua ya. Ya dipakai ya. Saya pakai semua karena Ya. semua kan multidisiplin ya. Semua ilmu saling koneksi. Saling koneksi. Ya. Ya. Boleh saya kasih quote terakhir Boleh. untuk guru-guru dan dosen-dosen? Ya. Ini dari guru-guru saya ramu lagi nih. Pertama, guru yang berhenti belajar Ya. pada hakikatnya Ya. dia telah berhenti menjadi guru. Kenapa? Setuju. Karena dia sendiri yang bilang lifelong learning kan? Ya. Artinya untuk semua orang termasuk dirinya. Ya. Jadi saya selalu apresiasi guru-guru yang hadir dalam webinar. Artinya dia selalu ingin belajar. Dan yang kedua ada yang nanya, nanti kalau semua serba IT, apakah guru akan hilang? Peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh IT. Tetapi guru yang tidak pakai IT akan segera tergantikan. Camkan gitu. Gitu ceritanya seperti itu. Nggak ada yang bisa gantiin guru karena tidak ada yang dari guru lah kita dapat inspirasi, motivasi, ya kan, aspirasi. Saya yakin pasti Pak Helmi dulu pernah ditepuk sama gurunya, kamu hebat, dan itu sampai sekarang membuat kita menjadi berubah hidup kita. Dan tepukan itu diganti robot kayak apapun nggak bisa. Itu sentuhan kasih sayang. Betul banget. Iya. Selalu guru saya yang menginspirasi guru sejarah. Ya, namanya Pak Firdaus almarhum. Iya. Ya itu yang membuat saya, wah dia ngajarnya keren banget. Jadi kalau ngomong tentang perang di Diponegoro kan biasanya dari tahun sekian ke sekian dia nggak diceritain tuh perangnya. Ya itu saya obses dengan ilmu pengetahuan. Dengan pengetahuan. Dengan storytelling. That's a good. Guru yang baik tuh yang bisa membuat anak-anaknya ketagihan belajar. Betul. Udah kalau bisa membuat anak-anaknya addicted to learn, selesai. Oke. Gitu aja. So, Baik, Prof. Eko, senang thank you, bro. bertemu Saya teman juga lama terima kasih gitu ya. sudah diundang ya. Sukses terus untuk channel Anda. Sama-sama. Jangan lupa subscribe channel saya juga. Ya. Pasti. Ya, nggak sebesar punya Pak Helmi karena channel saya cuma untuk guru-guru aja. Fokus untuk mereka supaya bisa. Nggak perlu besar, yang penting manfaat, bro. Ya, mudah-mudahan. Thank you, bro. Ya. Sip. Baik. Sukses Prof. Eko dengan Terima kasih. Praditanya. Terima kasih. Saya janji akan ke sana. Terima Asal kasih. sediain aja makanan. Bagus. Ya, Saya nggak ada tahu pantangan kan? Nggak ada. Oke. Bayar aja pantang. Kalau dibayarin nggak ada pantangan. Beres, Kita beres. makan di SMS aja. Dekat kan? Dekat. 1 kilo. 1 kilo persis lurus saja. Baik, itulah obrolan menarik tentang bagaimana profil pendidikan, terutama pendidikan tingkat tinggi ya, pendidikan tinggi maksud saya. Dan kita hari ini mendapatkan inspirasi dari sebuah kampus yang dimanage dan dipimpin oleh juga seorang profesor dengan background pendidikan dan pengalaman yang sangat luar biasa. Semoga kita belajar ya banyak hal dari masalah pendidikan sekarang, terutama di era COVID dan nanti pasca COVID. Kalau ada pasca, orang bilang COVID mungkin tetap akan ada di tengah kita, tinggal how we handle that. Ya, tetap jaga kesehatan, ya, dan tetap vaksin, ya, kalau bisa, ya, karena itu akan bisa memprotek kita dari kemungkinan yang buruk, ya, dari terkena COVID. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Melalui Pradita, Mas Hasri berharap dapat berkontribusi dalam menjembatani dunia pendidikan dengan dunia industri. Ini sesuatu hal yang paling penting. Itu lulusan Pradita itu memiliki akhlak yang baik, integritas yang tinggi, sikap kerja dan etos yang baik, tanggung jawab yang sangat kuat, toleransi terhadap keberagaman, dan mau bekerja keras. Disitulah
Summarecon membuat konsep yang namanya Enterprise University, bahwa industri dengan perguruan tinggi merupakan bagian yang saling tidak berpisah.